Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjalankan ibadah puasanya dengan semangat, dengan khusyuk, dengan ikhlas. Dan mudah-mudahan lancar untuk puasanya hari ini sampai 30 hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran IPS. Insya Allah pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan di negara Indonesia. Nah, pada materi yang lalu, anak-anak sudah mengetahui alasan kenapa para penjajah itu tertarik untuk datang ke Indonesia. Salah satunya apa? Salah satunya betul sekali karena Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Ya, salah satunya cengkeh, kemudian rempah-rempah dan lain sebagainya. Kemudian ada apa lagi? Karena ingin menyebarkan agama, kemudian karena ingin memiliki kekuasaan, kejayaan, dan selanjutnya karena perkembangannya teknologi. Itu alasan datangnya bangsa penjajah. Hari ini kita akan mengetahui kenapa adanya perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Kemudian kalian juga akan mengetahui perlawanan dari siapa saja yang dilakukan terhadap bangsa penjajah. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan adalah sebuah nama dari periode dalam sejarah peradaban Indonesia modern. Periode ini berlangsung pada kurun waktu tahun 1602 semenjak berdirinya VOC hingga tahun 1908, yaitu tahun berdirinya organisasi Budi Utomo yang menandakan perubahan cara atau metode perjuangan Indonesia dalam melawan penjajahan. Pada periode ini, perjuangan sangat berfokus pada kegiatan yang bersifat aksi militer. Nah, dengan kata lain, perjuangan yang berlangsung terjadi dengan pertempuran yang melibatkan sekelompok masyarakat setempat di sebuah wilayah Nusantara terhadap pihak asing seperti bangsa Belanda serta beberapa bangsa Eropa lainnya. Tema perjuangan yang diusung oleh sekelompok masyarakat tersebut masih seputar protes akan kebijakan pihak asing yang merugikan sekelompok masyarakat setempat baik secara material maupun moral. Perjuangan yang berlangsung sangat tergantung pada tokoh ternama setempat seperti para bangsawan maupun agamawan. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Sekarang kita akan sedikit mengenal mengenai tanam paksa, di mana kebijakan yang ada justru menyengsarakan rakyat Indonesia, dan ini menjadi salah satu kenapa terjadinya perlawanan terhadap bangsa penjajah. Nah, pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan. Di antaranya penyimpangan yang seperti apa? Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Jadi tanah garapan yang digarap yang akan kembali untuk rakyat Indonesia itu lebih sedikit daripada tanah garapan yang nantinya hasilnya akan justru diekspor keluar gitu. Jadi itu sangat merugikan rakyat ya.
Berikutnya, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah justru harus bekerja melebihi 1 atau 5 tahun. Kemudian kebijakan yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, yaitu 3 bulan. Sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Kebijakan berikutnya, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Dan yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib ditanggung oleh rakyat. Adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat dari penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut diantaranya menyebabkan banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Rakyat semakin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun sangat tajam. Itulah kerugian yang diakibatkan dari adanya tanam paksa oleh Belanda. Tanam paksa yang diterapkan Belanda ini di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Dan berkat adanya kecaman dari berbagai pihak terhadap Belanda, akhirnya Belanda pun menghapus tanam paksa secara bertahap. Dan salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dan dengan nama samaran Multatuli. Saat itu, Douwes Dekker menentang tanam paksa dengan mengarang buku yang berjudul Max Havelaar. Edward Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Karena Douwes Dekker menyadari bahwa kejayaan negeri Belanda merupakan hasil dari tetesan keringat rakyat Indonesia. Kemudian Douwes Dekker mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Maka langkah yang diusulkan oleh Douwes Dekker antara lain yang pertama mengenai pendidikan atau edukasi. Jadi Douwes Dekker mengharapkan penduduk Indonesia harus diberikan edukasi, harus diberikan pendidikan yang baik. Yang B, membangun saluran pengairan atau irigasi. Kemudian yang C, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau kita sering mendengar transmigrasi. Itulah beberapa usulan yang diberikan oleh Douwes Dekker untuk pemerintah kolonial Belanda pada saat itu untuk mendukung perjuangan atau membela rakyat Indonesia. Padahal awal menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara itu hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-rajanya. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan mulai diketahui oleh bangsa Indonesia. Salah satunya itu tadi program tanam paksa itu. Nah, perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang Barat ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Sekarang kita akan lihat salah satu peristiwa perlawanan terhadap penjajah, yaitu terhadap Portugis. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, maka terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka jadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis ini terjadi. Perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dari Sultan Ali Mulkhayat Shah tahun 1514 sampai tahun 1528, beliau berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua, dari Sultan Alauddin Riayat Shah
Beliau berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Kemudian yang ketiga dari Sultan Iskandar Muda. Raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629 Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun, lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis sangat serakah. Mereka ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Sehingga rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Dan pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka yang dipimpin oleh Antoni Galvo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, akan tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingannya, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babullah, putra dari Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timor Timur sampai tahun 1975. Nah, itulah salah satu perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Salah satunya adalah penjajah yang berasal dari Portugis. Masih banyak lagi perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Kalian bisa tahu dari berbagai macam informasi, dari video, dari YouTube, ataupun dari media-media yang lainnya. Nah, tapi itu bukan tugas, ya. Itu hanya kalau misalkan kalian ingin mencari tahu perlawanan terhadap Belanda bagaimana, terhadap Jepang bagaimana, atau terhadap penjajah yang lainnya. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian sudah menyimak atau sudah mengetahui perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap Portugis. Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada soal latihan berikut ini. Soal yang pertama, alasan Ternate melakukan perlawanan. Nah, berdasarkan cerita yang tadi sudah Ibu bacakan, alasan Ternate melakukan perlawanan itu apa? Kemudian yang kedua, pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan siapa-siapa saja. Dari Aceh ada siapa saja, kemudian dari Ternate ada siapa-siapa saja yang melakukan perlawanan. Nama pemimpinnya siapa? Ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, hasil perlawanannya apa? Dari pemimpin Aceh, hasil perlawanannya apa? Kemudian dari tokoh-tokoh pemimpin di Ternate, perlawanannya apa hasilnya dari perlawanan yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin tersebut. Seperti itu untuk tugasnya, silahkan dikerjakan. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau tidak bisa difahami, silahkan tanyakan langsung. Tetap semangat anak-anak semuanya, walaupun sedang berpuasa, dan mudah-mudahan lelahnya kalian, capeknya kalian, Allah berikan pahala yang terbaik dan berikan hasil yang terbaik. Ibu tutup. Sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada yang bisa kalian tangkap, yang bisa kalian tahu, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ibu tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.